أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسندنا متصل الإمام يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا بجميع علومه في الدارين آمين. Al-Mukarram, muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya rahimakumullah. Bil khusus pada pengurus Masjid Al-Kahfi yang mana diketuai oleh Haji Haryanto. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita bisa berhadir meneruskan majelis ta'lim Maulana yang insyaallah kita membaca kitab Riyadhus Shalihin. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Wa bihi qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi jami' ulumihi fid dharain amin. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya halwatun hadiratun inna Allah mustakhlifukum fiha فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَإِنَّ أَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ رواه مسلم. Daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda bahwasanya kehidupan di dunia ini sangat manis dan lagi seperti hijau, bahwasanya Allah akan menjadikan khalifah kepada kamu pada hidup di dunia. Maka diperhatikan bagaimana kamu berbuat di dunia. Jauhi olehmu perkara dunia dan jauhi olehmu perkara seluruh perempuan yang membawa kepada fitnah. Bahwasanya awal-awal fitnah di dalam agama terjadi pada Bani Israel adalah permasalahan perempuan. Maknanya Rasulullah SAW berikan satu gambaran kepada kita, dan kita berada di tempat itu, yaitu dinamai dunia. Dunia satu bahagian daripada bahagian alam yang dicipta Allah dan diperjalankan untuk kita. Dari makna alam sebelum akhirat itu dunia namanya, walaupun proses mulai kita dari kehidupan awal itu Datu Adam sampai proses akhir hancurnya hari kiamat. Kemudian dunia yang kita berada di dalamnya, dunia ini dimisal oleh Rasulullah sangat manis karena ia diingini oleh seluruh hamba Allah. Hamba Allah sebenarnya hendak benar dunia ini, apalagi orang lain pada hamba Allah. Sebenarnya hendak benar agar supaya banyak berisi duit,
keberadaan hendak benar beisi rumah nang mewah, hendak benar beisi kendaraan nang mahal, tapi Allah namanya manis, artinya dikehendaki orang keberadaan. Karena orang sama pada hendak lalu nafsu mereka berebut, kecuali hamba Allah yang diberi Allah kekuatan di dalam makna ketakwaan kepada Allah, kecuali hati kuat, kada kuat kada tahan. Karena mulai yang rendah kehidupannya sampai yang paling tinggi, ada yang merasa cukup dengan maknanya duit, agar rasa kurang. Mulai orang yang penghasilannya sedikit sampai melimpah ruah, sabarata Anda kayak ada cukup aja dunia ngarannya. Apabila merasa cukup mereka, apabila sudah di mulutnya itu penuh dengan tanah, artinya di dalam kubur dia hanya merasa cukup. Kalau ada cukup di beda Allah sebenarnya cukup, tapi merasa ada cukup. Karena rata-rata manusia melihat orang yang di atas, melihat orang yang lebih, itu rata-rata sudah, baik ia laki-laki atau ia perempuan, itu orang sudah seberapa. Kecuali orang yang diberi Allah Ta'ala kekuatan takwa di dalam dirinya. Orang yang takwa aja kalau kadang itu para anbiya wal mursalin mereka kadang terpengaruh dengan maknanya kata kehidupan dunia. Kadang dalam susah biasa aja, dalam berlebih biasa aja. Terus berjalan dalam makna perjalanan menuju hadrah Allah, kada terhenti dengan makna dunia yang sifatnya hulwah. Mulai kita bangun tidur, terpikir atau kita ada mikirkan kayak apa agar supaya aku ini paham dengan agama, bagaimana aku agar supaya dekat dengan Allah, bagaimana agar aku supaya cinta kepada Allah. Begitu terbangun, cari iwak dulu nih, begitu cari sayur dulu nih. Nah apa-apa kan yang dipikirkan kan kada ada bangun guring kita hidup. Ini kalau kurang-kurang ilmu mati di dalam martabat kehidupan dunia. Maka sangat pentingnya ada pengajian untuk sedikitlah mengurangi ketergantungan kecintaan kepada maknanya dunia. Belum lagi habis nanti masak pagi sudah sarapan, siang pikiran lain kurang apa yang dimasak. Mikir pulang berjalan ke warung, mikir pulang berjalan ke mana-mana kah, yang isinya ada lain hanya masalah apa yang dimakan. Itu sepeletaan. Taguring ini makan di siang kan, bangun asar parut kena berubah pulang, berpikir pulang nah apakah karena ia hulwah sangat manis, nyaman bagi kita, sehingga kada terasa bahwa makna umur habis di situ aja. Dalam memikirkan makan, minum, pakaian, tempat tinggal. Ada mikirkan aku ini sudah paham nggak tentang fardu ain, tauhid, rukun syariat, udah ke hati aku ini belajar sifat nang terpuji,
sudah hilang kasih pandang tercela, ada-adanya itu kita. Pikiran itu aja, duit turun, makan, minum, pakaian, berputar tiap hari, tahun. Penghasilan membesar per tahun. Asal setahun 5 juta, jadi 10 juta, jadi 15 juta, kurang aja. Padahal tambah aja. Nah, kada digawi kita gawi. Yang untuk menghasilkan duit, tapi kada dia merasa cukup. Itu dinamai katanya dunia. Sehingga Rasulullah menyatakan bahwa dunia hurwatun, manis, hadiratun, lagi hijau. Orangnya melihat hijau seperti padi itu baru ditanam hijau, senangnya hati. Namanya habis ditanam lalu kuning sadih, ada subur, ini hijau. Dunia sifatnya manis lagi hijau, sedangkan kita berada di dunia. Artinya kita sedikit-sedikit mengatur pikiran. Apalagi kita berada di akhir-akhir ini, maka perbanyaklah benteng untuk diri kita. Doa-doa atau amaliyah yang menjindingi diri dari sebuah perkara yang ada baik. Hanya bisa relatif dibaca. Karena di mana-mana televisi kejadian musibah aja. Ada musibah kapal, ada musibah pesawat, ada musibah kendaraan, mobil. Itu isyarat bahwa perbanyak wirid gurih nang dilihat saraba bakalahi aja manusia. Allah isyarat perbanyak wirid. Tapi bila kada banyak wirid nang menjing diri, hanyut pacarannya. Karena sangat kerasnya kehidupan di akhir kita. Artinya kita lagi itu namanya kada bisa membaca wirid dah. Bisa baca yasin pagi, baca yasin sebelum tidur malam. Pagi untuk kita di waktu menjalani kehidupan berusaha apa seluruh yang digawi. Malam untuk kita istirahat. Hidupnya ini jangan kada ada istirahatnya. Dunia itu kada habis-habisnya. Karena ia kada ada waktu. Yang selama mau coba usaha 3 hari kada guring, ada aja orang yang udah belanja. Kitanya kalau 3 hari kada guring gari, hasilnya itu kada mayu untuk berobat. Jadi maknanya ya dipikirkan aja sambil jangan terbawa arus kehidupan. Kita boleh bersaing masalah hidup, tetapi tidak menyebabkan kita menjadi susah. Sebab bersaing akhirnya susah. Agar supaya dikenal orang dengan orang yang kaya raya, berhutang duit di bank, sertifikat rumah, tanah ditaruh di bank, kehabisannya kada kau bayari, susah. Artinya karena anak dipandang orang berduit aja, bagaimana dia berusaha. Artinya bagaimana hidupnya jalani apa yang perlu kita berusaha. Dari perkara kecil akan menimbulkan besar. Jika langsung perkara besar, ujungnya berbahaya karena tidak dengan makna merasakan susahnya berusaha atau kada merasa tahunya banyak duit aja. Nah ini makna dunia hulwah dan hadirah itu dibaca, jangan
karena sebab orang lain kita awalnya bahagia tapi akhirnya samsara. Awalnya dipuja-puji orang tapi akhirnya dihina, dijamuhi orang, dicalon. Kita juga kada paham. Dunia hulwah dia manis, hadrah hijau. Sangat bersaing manusia di sana. Itu nang perlu. Anak-anak muda belajarlah baca maulid. Jadi kalau ada seikong ada baca. Menolong ini baca suara sudah kayak ini. Ada tapi tahan nyaring-nyaring. Artinya kita pikirlah bahwa majelis ini bukan sekali dua kali, dia panjang, tahun 10 tahun 20 tahun. Ada yang membaca maulid ini ada kesibukan sana sini, yang lain mengganti baca. Ada khusus itu harus baca kata, yang kadang harus hadap baca. Tapi bisa belajar, kalau mau belajar tahunnya orang aja disuruh baca. Nah ini kan masalah. Tidak membaca perjalanan hidup. Karena malu surangan, pak diundang orang suruh baca maulid kadang bisanya beri supan dan majelis 20 tahun. Nah ini kan namanya karena kita tidak tergantung pada seikong. Kalau sanggup baca maulid surangan dengan beringkas-ringkas syair sekali ada yang perlu aja, sanggup aja, hanya menghargai anak muda. Guru ulun surangan baca, guru sekumpul, guru danau surangan baca, awak jam baca surangan. Tapi kita hidup di Balikpapan, hargai generasi muda supaya bisa lah. Juga kadang yang dihargai ada bersyukur sih, rasa hebat sudah. Kalau kada ada saya, kada bisa aja apa seperti itu. Guru-guru ini sudah 10 tahun, 20 tahun beliau sudah maulid butak deh. Cuma orang kada hendak menampakkan ada. Tak biasa aja hidup. Ayah kada bisa aja. Artinya perlulah ada orang yang jangan bisa terbang aja, baca juga bisa. Jangan bisa guring mengantuk aja, baca juga bisa. Karena suatu saat itu sangat perlu. Karena berkembangnya kehidupan kita ini berkembang aja tatarusan hidup. Ada deh kita bermundur. Nah, perkembangan dibaca dahulu sebelum terjadi, jadi kita susah. Nah, masuk di dalam permasalahan kehidupan dunia ini dimisal oleh Rasulullah mata bandanya dan seluruh apa aja. Allah menyerahkan kepada kita masalah dunia, sanggup atau kalah. Allah menanti bagaimana kamu mengelola kehidupan. Apakah kamu terhenti di dalam makna hidup? Apakah kamu meneruskan hidupnya hanya sekadar perjalanan menuju alam berikutnya, yaitu alam akhirat? Maka takuti olehmu ya Rasulullah masalah kehidupan dunia. Artinya harus waspada. Waspada terhadap duit, waspada terhadap jabatan, waspada terhadap amanah-amanah apa aja. Baik kalau masalah masjid, duitnya itu harus hati-hati. Kita harus ada saksi memegang duit. Kalau orang menyebut di sana itu jumlahnya sana, ada saksi lah. Kita ini duit sepulan memegangnya, tapi disembunyikan aja itunya. Ada perlu orang tahu agar supaya suatu saat permasalahan ada saksi. Ada jadi masalah di belakang dan rata-rata itu menjadi masalah. Mulai bahari di kampung baru jauh masalah wakaf. Saya ikut wakaf jumlahnya sanu, jumlah sanu, berkelahi sama pada pengurus. Siapa nama makannya? Ini permasalahan karena ada dibaca. Jadi pengurus kada bisa baca, tahunya tampil saja, baca. Artinya baca situasi sebelum terjadi kita sudah siap. Kayak itu. Orang Rasulullah melajarin wattaqudun, kamu harus waspada. Membaca itu akibatnya dan harus seperti apa. Belum lagi terjadi kita sudah tahu ini permasalahan akan timbul, ini akan timbul. Kalau masalah majlis, ilmu, kitab, polon ada masalah. Oh, apa aja kitabnya. Tapi begitu masalah satu persatu ada kawan atur itu masing-masing pribadi.
atau majelis di mana aja, masing-masing sudah dia apa kerjaannya. Cuma hati-hati, waspada di waktu bekerja. Apa aja di mana saja, waspada itulah yang maulah kita nanti berhasil. Karena ada waspada akan berhasil. Hidupnya ini kata waspada itu meliput dia. Di dalamnya kejujuran, di dalamnya kepercayaan, di dalamnya harus yakin. Karena ya waspada. Kalau waspada tidak ada kejujuran, itu bukan waspada, itu bohong namanya. Kalau di dalamnya tidak ada kepercayaan, bukan waspada namanya. Kalau di dalamnya tidak ada keyakinan, bukan waspada. Waspada itu sudah nyata. Jadi kita takut dunia, Rasulullah menyatakan dunia ini memang kamu berada di sananya, maka kamu harus waspada karena nyata. Di waktu kecil aja kita kan tahu di duitnya. Belum tahu lagi begitu kita membesar, tahu sudah sekalinya duit itu desa direbutakan orang. Mulai orang berebut di pasar, harganya seanu, harganya seanu, murahnya lagi berebutkan ini. Sampai permasalahan agama. Orang mengundang, berapa beri amplop? Itu, sana talarang, murah anu. Sampai agama, duit aja juga. Nah kitanya Allah Ta'ala, Rasulullah memberi kemudahan, amalihkan surahnya ini, amalihkan amalan ini, amalihkan bacaan ini, kamu mudah masalah duit. Ya udah ke Rasulullah deh. Karena kita tidak bisa memegang apa permasalahan makna dunia. Ada kawat dia berubah. Yang memegang ada orang dermawan betul-betul yang bisa berubah suatu saat. Nah, Pak Hanong pian sampaikan karena bahalangan mohon dirinya berubah. Tak ada hendak layak membantu karena kita memegang. Ada kitanya berdoa seluruh apa yang ada diberi Allah kemudahan dari Allah dari Rasul. Kita doakanlah orang yang menyuruh dari makna membantu apa saja doa sebagaimana Rasulullah. Orang berzakat didoakan kan seperti dengan seperti pada bulan Ramadan Rasulullah ada doa. Orang memberi makan didoakan, orang apa seluruhnya ada doa. Sekurang-kurangnya barakallah. Semoga Allah beri berkah. Itu ziyadatul khair namanya. Ziyadah kebaikan, ziyadah rezekinya, ziyadah kesehatan seluruh. Dengan kalimat barakallah. Nah, maknanya bahwa Rasulullah SAW mengkonsep sudahawan kita dan kita aja lagi menjalani. Terserah kita yang memilih. Batasan kemampuan kita dijaga apabila faktornya terhubung kepada masalah kehidupan. Jangan melewati batas mampu, itu akan ada bermasalah di belakang. Kita malam hari mampunya berapa jam tahan mata, kalau kada tahan bawa guring. Tapi apabila guring aja mulai guring terus sudah bahaya juga. Karena menyebabkan baku darah. Biasa orang tadi baku lalu otak saraf. Pina ngalih kebanyakan guring. Kurang guring kada kawa juga, kebanyakan guring kada kawa juga. Pergerakan tubuh harus ada seimbang makna orang. Kadar kita ada mampu lagi kita ada wujud mengantuk. Wah guring. Mengetahui mengantuk kita kada kawal lagi membaca ini kada bisa lagi dapat hilang rasa. Wah berabah sudah istirahat sudah. Sebelum guring baca doa dahulu karena sangat bermasalah kalau seseorang tidak berdoa. Nah, kurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim. Untuk jadi binting baca 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 21 kali. Jadi binting diri kita dari seluruh apa yang membahayakan masuk penyakit. Dan waktu tidur tuh kada tahu lagi apa syaitan kan mengganggu apa penyakit kan ada apakah kita terpelihara dari makna penyakit. Begitu tidur sekalinya mati sebelah awak.
Karena di waktu kita tidur, kita bisa pengerasaan seolah mengangkat daripada kadar makna emosi. Syaitan itu masuk ke hal ihwa, sifat amarah kita, masuk ke situ. Kalau sarik benar kita, akhirnya kita bawa di badan. Nah itu bisa sabalah mati, naik tensi, karena kesesarikan padahal di dalam mimpi ini. Padahal ini isyarat orang anak hancur sabalah. Itu lalu ada maunya badan ini namun kada ada awal perkara yang dilihat dah. Kenapa orang itu bisa hilang ingatan pas seluruhnya? Awalnya itu takajud, yang bisa pinanya nyurang plak mati takajud itu bisa berbahaya karena ingatan pinang mana-mana kan ada lancar lagi kayak awal tahap bulan datang. Itu awalnya bisa takajud dengan sesuatu yang maulah kita takutkan. Orang pinang pasti surangan-surangan aja bisa suatu saat ini kada merasa takajud, plak takajud. Di situ bisa pindah lain-lain lalu berubah. Ini masalahnya ini kan ada apa dia pahin dibacakan apa aja bacaan ada mau sambung nggak ada dokter mau ulang proses kembali karena awalnya dia takajud cuma dia kada sadar takajudnya itu rata-rata seperti itu. Cuma orang kadang-kadang kada tahu itu tahunya dia pindah belain manusia ini kesurupan aja. Kesurupan itu beda dengan manusia yang takajud lalu seperti hilang kesadaran, beda. Itu perlu waspada juga. Nah maka dari itu lalu ada yang dibaca di waktu berjalan dibaca, keluar rumah dibaca, di waktu berpakaian ada bacaan, di waktu kita kawisi ada bacaan itu maulah menahan daripada makna. Begitu kita takajud Allah memelihara. Kalau Allah ada melihara sudah sabadataan kayak linglung sabadataan. Pian waktu pian mengantuk ada sadar itu dibawa ulang roh kita dengan hayalan dari syaitan kemana-mana kalian hayalakan. Kalau ada dikembalikan Allah sudah linglung orangnya. Allah nolongi. Nah, disitulah mana harusnya ada amaliyah. Amaliyah yang ditetapi jangan ditinggal. Ahlus sunnah wal jamaah kita peninggalan daripada Abdullah Ahdath Latif Al-Ahdath bisa Abdul Latif. Ini udah diamaliyahkan zaman sebelum Indonesia merdeka. Di atas Abdullah Ahdath ini kebanyakan mengamaliyahkannya tidak orang Indonesia. Dahulunya ulama-ulama besar. Kelasnya kelas habaib. Itu Latif Al-Atas. Itu bubuhan yang sudah ahli sufah mengamaliyahkan. Dan kalau Latif Al-Ahdath itu sudah diamaliyahkan secara umum orang kita. Iya, baca Yasin, Latif Al-Ahdath. Nah itu isinya tidak ada lain. Siapa tahu suatu saat kita takajud atau suatu di dalam mimpi oleh orang seperti emosi, ada bergerak badan, Allah nolongi. Kalau ini waktu emosi pak badan naik tekanan, pak bangun guring, tambah orangnya pecah mulut. Ada dia nafkan dimakan dia, kan daging kan juga sedikit aja. Pikiran kan apa dipikirkan duit banyak aja, tapi tekanan juga tuh di waktu guring, jantan mulai hantu. Syaitan masuk sebelah tening ke kiri ini, masuk di hidung sampai ke pahinakan atas. Di sini kontak dengan hayalan nih. Masuk nang otak lalu itu memang berbahaya, nggak ada amaliyah. Kalau contohan alam ini kada dibaca, maka Rasulullah mewaspadailah masalah dunia, waspadailah masalah perempuan. Maknanya laki-laki itu pemimpin rumah tangga dan harus bertanggung jawab. Perempuan, nah kita pimpin, ada kalanya istri kita, ada kalanya anak kita, ada kalanya saudara kita, ada kalanya keluarga kita. Kita diperhatikan sampai sedikit. Sekadar agar supaya mereka jangan sampai maknanya di dunia ini menjadi permasalahan kehidupannya atau permasalahan agama. Maka Rasulullah
takuti oleh permasalahan perempuan. Karena permasalahan perempuan pada Bani Israel zaman Nabi Musa sangat banyak orang-orang besar jatuh dan hancur karena masalah perempuan. Dua ini yang sangat bermasalah di dalam makna kehidupan dunia. Pertama, duit. Kedua, wanita. Apabila orang berduit, pasti wanita banyak datang. Apabila orang tak ada berduit, mencari wanita orangnya. Artinya, nah ini tetap juga sama. Nah ini didatangi wanita, nah ini mencari wanita. Jadi tetap baik, itulah maknanya. Lalu bermasalah. Ada bisa ada bermasalah. Orang berduit lebih bermasalah. Orang ada berduit lebih susah masalahnya. Ini yang dihadapi. Orang yang selamat hanya di bidang Allah Ta'ala, takwa. Ada keimanan di hati, ada makna di hati kita. Takut kepada Allah. Ada makna di hati kita, punya pemikiran yang di dalam pikiran kita yang positif. Dalam hidupnya ini apa juga yang dicari. Duit sekadar masuk ke tenggorokan, kemudian menjadi kotoran, sekadar dipakai. Setelah itu pakaian sehari kita pas berbau pakaian, ada kawan salawasan dipakai. Duit ini gunanya dibawa untuk memelihara diri. Sekadar paling sehari 2 hari kita baik itu tetap berubah ke awal. Masuk salon tadi baiki orang muha kita, rambut dibaiki orang paling 3 hari baik. Baik itu boleh kayak dasar. Itu ya masalahnya. Kalau masalah hidup tuh ada semudah yang kita bayangkan di waktu kita kecil, begitu sudah remaja rami, sekali udah tua bermasalah, sekali hidup. Kenapa orang banyak bermasalah masalahnya? Duit. Kenapa orang menggelandangan, jadi gelandangan, jadi apa semuanya? Duit. Hakun jadi gelandangan asal dapat duit. Itu seluruhnya itu aja. Dan mereka tidak menyatakan duit itu banyak atau sedikit, tapi cocok on liur. Ya cocok on liur jadi. Nah inilah makna kehidupan. Kita air bergamat sambil membayang, sambil memikirkan kemana arah diriku, kemana aku berjalan, dan akhirnya mati. Sambil nang perlu dipelajari syariat, nang fardu ain, tauhid nang fardu ain, tasawuf nang fardu ain. Kita alim kah kada alim kah? Ini fardu ain. Ada boleh kada? Dari itu ada wujud majelis itu sebenarnya isinya kasih putarannya. Kalau banyak orang yang sedikit kah mau kayak apakah bermaulid kah mulainya, baca Quran kah, mau baca salawat aja kah? Ada masalah nih itunya isinya. Bagaimana agar supaya hilang hukum kepada umat Rasulullah yang maknanya fardu ain. Bisa kemana seluruh tujuannya itu mengembangkan dakwah Rasulullah melalui makna awal fardu ain. Nang lainnya itu fardu kifayah. Kalau memang perlu di situ tidak ada hukumnya, satu pun nggak ada tahunya, akan sesat kampung itu. Apabila ada orang masuk mengajar itu, kita harus mengajar berdahulu, melapisi jaga kampung itu jangan sampai sesat. Paham nggak orang teh? Kada paham, itu bukan urusan kita. Kita hanya membinting berdahulu, di sini binting, di sini binting. Karena bahayanya makna kehidupannya ini. Manusia itu apabila punya ilmu tapi tidak punya akhlak yang seperti diterapkan Rasulullah, berbahaya. Ilmu pengetahuan lebih berbahaya daripada kekuasaan. Kalau kekuasaan ada apa surangan nyuruh orang, tapi kalau ilmu surangan, nah ini berbahayanya. Maka dari situ makna Rasulullah SAW pertama waktu hidup takuti dunia, selesaikan masalah dunia dengan ilmu dan amal.
takuti permasalahan. Yang kedua, yang sangat diperlukan oleh manusia untuk mendampingi hidup perempuan, selesaikan masalah perempuan ini dengan kebijaksanaan, ilmu dan kebijaksanaan. Dua ini taruh di dalam diri. Menghukum sesuatu jangan dengan tidak bijaksana, baik menghukum diri kita atau menghukum orang lain. Artinya memvonis. Kalau kada bijaksana, penyesalan seumur hidup. Karena hidupnya panjang. Jikalau kita kau menyelesaikan sehari selesai, tapi hari ini berubah menjadi minggu, berubah pulang menjadi bulan, berubah menjadi tahun. Sesuatu yang bahasa kita menghalangi dan seluruh yang maulah adanya selesaikan. Hentikan pikiran di situ, kembangkan yang lain. Kan kayak itu artinya selesai. Kita nih ada cocok baju sanggar, nang cocok baju bures. Jangan lagi mengatakan sanggar, jual bures. Ayo, bahasa udah. Jadi kan ada masalah itu. Ini sambil berjual bures, nyamannya berjual sanggar. Nah lalu ada masalah ini. Karena kadang menyelesaikan maknanya, kada bijaksana memang. Seorang kada harus di sini letaknya, kada diselesaikan. Itu sangat bermasalah panjang, satu hari bermasalah, tambah masalah seminggu, tambah tahun, dia membesar masalah. Dan kayak inilah hidup di dunia. Maka sebaik-baik orang yang hidup di dunia, orang mencontoh Rasulullah SAW. Jadi kita ke Rasulullah, kada kawa depai lagi. Kita kada kawa kayak orang apa seluruhnya. Maka ambillah sedikit-sedikit yang ada pada Rasulullah, terapkanlah di dalam kehidupan kita. Kita tidak boleh merasa hebat daripada siapapun. Laki-laki ini kita, kalau melihat perempuan ini pandang hina, ada boleh. Makna Rasulullah ini bukan itu. Makna Rasulullah sebagaimana mengurus kehidupan kita, seperti itulah mengurus kehidupan perempuan. Itu maknanya. Bukan perempuan di bawah kita tampiling itu inya bisi orang tua datang orang tua ini nampiling ke sahur pakalah. Ini kada paham kan? Memangnya perempuan lahir dari mana? Lahir daripada ada laki-laki dan ada ibu. Seorang laki-laki lahir dari mana? Lahir dari laki-laki dan ada ibu. Perempuan ibu seorang anak para Rasulullah itu ada kalimah yang sangat bijaksana. Waspada olehmu kepada permasalahan perempuan. Pertama, waspada olehmu kepada permasalahan hidup kamu di dunia. Ini kan ada kaitannya dengan unsur ini. Nah ini aja sekadar kita pada malam hari ini untuk kembali agar supaya merenunglah dengan hadis-hadis Rasulullah, dengan Al-Quran, untuk sama-sama bersuara membangun agama, sama-sama kita agar supaya kita ini berada di Balikpapan. Orang di Kota Bangun, guru mana itu guru Balikpapan sampai turun. Jadi sebenarnya seharusnya orang Balikpapan sih harus merangkul, tapi kita kayak berjuang sorangan orang Balikpapan mana mahirannya udah ke kampung lain itu guru dari Balikpapan. Ada orang menyambut yang lain. Namun yang baik sampai itu orang Balikpapan ini. Manggar itu orang pada tahunya Balikpapan aja. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, mengabulkan hajat-hajat kita, melapangkan urusan-urusan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, mensehatkan badan kita, menjangkau umur kita selama dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah SAW di dunia wal akhirah. Bismillah salatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil akhirin, wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina sabi Rasulillah ajmain. Allahumma rizqna salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa jidatan fil ilmi wa barakatan min rizqi wa tawbatan qabla al maut wa indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hawwin alaina bi sakrati wa najatan min an-nar wa bandaisyat. Rabbana qulubana hamduka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin nabiyyi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka rabbil amma yasifun wa salamun ala salim walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.